apa itu Sugar, produk apa sih yang menjadi personal brandingnya, bersama kami di podcast Rumah Komunitas. Sugar itu salah satu produk souvenir yang oke di Bandung Selatan. Untuk lebih lengkapnya kita panggilkan Teh Farah. Aduh, Teh Farahnya, Teh Farah biasanya ya santannya. Teh Faradila. Faradila namanya Teh. Nah, Teh, ini tuh kan saya tuh tertarik dengan produk-produk tetehnya. Salah satunya mungkin ini ya, produk yang emang bener Teh ini terbuat dari bahan-bahan limbah gitu. Betul Kang. Jadi kita memang memproduksi souvenir, merchandise dari daur ulang gitu. Nah ini salah satunya yang dari Keresek gitu nih, mun kita ke minimarketnya, mun ke pasar gitu kan, jajan cilok gitu ya, atau jajan bakso di Keresekan gitu ya. Nah inilah hasilnya daripada dibuang gitu ya, kita bisa olah menjadi sebuah merchandise atau yang bernilai lagi. Jadi kita kasih kehidupan kedua gitu buat sampah, bisa hidup lebih lama lagi. Ini contohnya, ini barang salah satu materialnya. Sebenarnya kita nggak hanya di kantong kresek aja Kang, ada sampah lainnya ya, kayak kertas, terus seragam bekas, baju bekas. Ada juga tutup botol plastik, iya, banner kayak spanduk ya, bekas acara event-event kan suka nyampah ya. Nah kita bisa olah lagi gitu menjadi sebuah merchandise. Asli itu nu keresek. Sumuhun leres jadi keren pisan. Ini juga asli motifnya dari kresek. Gitu, kresek oge. Nah, itu ide muncul awalnya tuh dari mana Jo? Pasti tiluhur. Tas tetehnya tas tayu. Tetek ide awalnya tuh apa sih? Apakah karena ningali anjing loba sampah itu di mana-mana dan lain sebagainya, sehingga terpacu untuk kemana lamun bikin sebuah produk yang bernilai dari limbah gitu ya. Seperti jadi apa sih ide awal nama kan ini tahun 2016 ya Kang ya, pertamanya mah belum daur ulang. Jadi 2016 tuh kita bikin souvenir merchandise, awalnya tas gitu, tote bag gitu. Ya kan awalnya teh ya bapak saya teh kan konveksi ya. Nah, cuman kan bikinnya teh yang susah-susah ya, kayak baju, kemeja. Oh, punten itu putra Pak Haji Deden. Aduh, Pak Haji Deden. Punten Pak Haji Deden. Pangkasepna Pangkerenanya di Bandung Selatan. Itu. Awal nama kan gitu, konveksi, tapi kan terlalu rumit ya jahitannya. Jadi kan banyak yang ngelamar kerjanya, aduh abitnya ada cita-cita tuh yang udah mau di Tektona kan ya, banyak kayak gitu. Cuman kan nggak seleksinya ketat ya, karena nggak bisa ngejahit yang susah-susah gitu ya. Jadi kita apa ya yang bikin produk tapi gampang dijahitnya, jadi yang nggak lolos ke Tektona bisa kita serap tenaga kerjanya. Keren, gitu. Sambil menyerap ke tenaga kerjaan. Betul. Khususnya di selatan. Iya. Kita lapangan pekerjaan. Iya. Iya mah real. Nunggu ini 19 juta ya udah kita bikin aja lah. Keren Teh, bener Teh. Semoga Teteh dimuliakan sama Allah. Amin ya Allah. Keren pisan ya. Terus Teh. Nah awalnya gitu, jadi awalnya dari jahit dulu. Jadi kita lihat resource yang ada dulu ya apa. Ternyata yang jahit tadi. Nah apa yang bikin yang gampang aja lah, jangan yang baju-baju gitu. Jadi bisa menyerap tenaga kerja yang tadi gak lolos di Tektona nih kita serap. Karena kita bikinnya yang gampang, tas, pouch gitu ya, tas belanja, grocery bag, terus ya yang gampang lah. Nah yang lurus-lurus gitu. Jadi
Oke, kita serat. Nah terus habis itu ngejahitnya apa? Ternyata sepanjang berjalannya waktu yang mesen teh orang-orang yang mau nikahan gitu ya, corporate gitu, yang butuh souvenir seperti itu. Oke, itu Terus ya awalnya. Terus Enggak. Nah terus kenapa jadi nyambungnya ke daur ulang? Awalnya karena ternyata ya ada resource, terus ada masalah yang memang terdekat pada saat ini adalah permasalahan sampahnya Kang Un. Apalagi Bandung itu gitu ya penyumbang gitu. Nah terus kita ngelihat resource-nya ada, terus ada masalah juga ya, masalah sampah. Nah coba kita bisa bikin sesuatu produk yang menyelesaikan permasalahan apa minimal bisa menyelesaikan masalahnya walaupun sedikit gitu ya. Walaupun sedikit lah, paling 1% gitu ya. Tapi kan yang namanya sedikit juga kan nanti lama-lama jadi bukit ya, nah iya, gitunya bukit. Minimal bisa nyerahkan pemerintah merenya. Bener kan ya? Teteh mah bisa menyerap ketenaga kerjaan, terus apa sih namanya mengulangi sampah dan lain sebagainya, kan keren itu teh. Iya. Terus dia lajengkeun teh. Nah masalah sampah juga. Terus kan kita mau daur ulang sampah-sampah apa yang bisa kita selesaikan tapi dengan mesin jahit gitu. Apa ya pertamanya? Karena kalau kita mikirnya dengan alat yang rumit dulu, terus mikirin produk apa dulu kan pusing. Jadi kita lihat dulu peluang apa yang ada, ternyata kan tadi mesin jahit, terus masalah apa yang sampah. Nah cari sampah yang bisa kita olah dengan cara yang mudah, terus dengan diselesaikan dengan resource yang ada, yaitu si kresek ternyata kita cari. Karena kresek itu mudah bisa didaur ulang dengan menggunakan setrika di rumah pasti punyanya. Oh setrika? Setiap rumah pasti punya setrikaan. Nah, kita jaga, kita riset juga gimana caranya supaya tidak meleleh gitu ya. Pertama, ya pasti bolong dulu ya si plastiknya teh dalam materinya di presnya gitu. Terus kelamaan berjalannya waktu ketemulah ada titik lebur sendiri dari setiap sampah tuh gitu. Nah, sekarang kan tadi mungkin jalan-jalannya ke Sugar ada mesin press. Nah, karena kita sekarang produksinya itu sudah banyak, gak mungkin kan pakai setrika terus, jadi kita pakai mesin press gitu. Wow, itu awal cerita kenapa sih bisa si Sugar itu hadir gitu. Jadi Sugar terlahir dari masalah, betul, riset, mesin press. Keren. Mantap. Gitu. Nah, teh, kalau berbicara tentang Sugar, ini segmentasinya siapa sih teh sebenarnya? Segmentasinya sebenarnya Sugar itu udah bahasa manisnya niche market gitu. Jadi sudah ada marketnya sendiri. Jadi ketika kita lahir di tahun 2016 itu pasarnya bukan kita yang nyari pasar, tapi pasar yang nyariin kita gitu. Keren. Karena ternyata orang-orang itu sudah pada peka terhadap isu-isu lingkungan. Iya, lingkungan ekologis lahnya. Jadi itu makanya disebut niche market itu ya orang-orang yang emang sudah concern terhadap isu-isu lingkungan. Terus sekarang juga kan memang pemerintah ataupun dari perusahaan-perusahaan mencari souvenir-souvenir yang diwajibkan malah ya yang mencari yang ramah lingkungan gitu. Yang berdampak, tidak hanya sekedar produk aja gitu, tapi ada setiap namanya kan Sugar ya, manis gitu. Sugar kan manis gitu. Jadi kita ingin memberikan produk yang manis, kenangan yang manis bagi para penerimanya. Jadi bukan hanya sekedar digigit, cobain manis gak? Gitu kan ini juga souvenir nikah tuh kan lucu ya, manis gitu. Kemasannya, maksud dari produknya, iya betul. Disampaikan. Tadi teman-teman lihat ini salah satu produk dari Sugar itu sendiri. Jadi teman-teman baik itu di selatan ataupun di wilayah Bandung atau di luar wilayah Bandung juga bisa memesan ke Sugar ini gitu, karena dijamin ini ramah lingkungan dan lain sebagainya, apa yang dikatakan Teh Para tadi gitu. Nah, Teh
Teteh itu bisa menciptakan riset, menciptakan inovasi. Ini kan berbicara tentang inovasinya, inovasi produk gitu. Cara mempromosikan teh kumaha sih teh? Promosi Ya siapa tahu kan teman-teman yang concern di produk-produk kayak teteh itu udah bikin tapi liur jualnya kumaha gitu. Sedangkan teteh bilang tadi bahwasannya mereka yang nyari kita, bukan kita yang benar-benar mempromosikan dan lain sebagainya. Nah, gimana tips-tipsnya teh? Tipsnya yang pertama mungkin mencari dari ya kayak gini ya, kayak rumah komunitas ya. Kita pertama ya kalau menjual produk mah memang secara ya Instagram ya, media sosial, online marketing gitu, terus nge-ads dan lain-lain. Tapi kan itu bukan hanya satu jalur itu saja kita menempuhnya ya. Yang kedua ya tadi kayak kita sering ketemu sama komunitas-komunitas gitu ya. Jadi membangun relasi. Ibu kos Pak Haji ya tuh. Pak Haji mah sih. Enggak bener Pak Haji. Terus teh. Nyari Pak Haji mah tapi wah kemana-mana se-Indonesia Pak Haji mah. Aku mah ya gitulah ya. Tapi tadi lihat di Instagram Sugar itu aya bule-bule berarti udah internasionalnya. Oh iya, alhamdulillah. Karena orang bukan dari Australia, Jepang kada. Kadieu? Kadieu. Wow, ke Bandung Selatan hoyong belajar. Kenapa sih itu tidak menciptakan rumah edukasi tentang daur ulang? Itu kan lebih menarik. Nah, itu rumah edukasi. Baik di selatan gitu, selatan itu kalau menurut saya itu kan saya orang selatan Banjaran oge selalu dicap dianggap sepi wae padahal mah edan bisa kalau berkarya lamun geus diheureyan pasti bakal ngebuktikeun gitu. Nah, kumaha teh eta ada nggak ada niatan untuk menciptakan rumah kreatif untuk apa sih wilayah-wilayah sekitar memproduksi daur ulang dari bahan limbah menjadi sebuah karya yang menarik, punya nilai tadi. Nah, kita sekarang juga ada creative space Kang, namanya Bojong. Ya, masuk. Oh iya nya lah, iya teman-teman. Masuk. Benar. Gitu. Siapa ya? Stimulus biasa. Terus lagi ya masuk ya. Jadi kita bikin ya ini creative space. Jadi nanti di sana kita ada tempat buat belajar di sana, buat bertemu orang. Di sana nanti kita sering yang ngadain workshop ataupun kelas ataupun bertemu gitu di sana. Jadi bukan hanya sekedar nongkrong pesen minuman enggak, tapi di sana kayak ruang tumbuh gitulah Kang. Nah, pengennya ya di Bandung Selatan tadi khususnya karena kan belum ada ya tempat kayak gitu. Jadi kemarin juga yang karena kita baru buka sih ya habis lebaran. Jadi alhamdulillah sih orang-orang udah pada kenal lah ini apa gitu. Cuman memang masih penyesuaian karena kan masih belum jarang ya di Bandung Selatan ya Kak. Nah sekarang tapi ya orang udah pada mulai ini teh rumah buat belajar ya, buat ketemu. Jadi di sana kalau orang yang mau photoshoot atau mau collab atau mau belajar atau workshop itu boleh banget di sana Kang. Jadi kemarin yang bule-bule itu juga pada kesana. Jadi setelah kita company visit di sini melihat rumah produksi kita langsung kesana buat belajar di workshopnya kan di sana. Jadi lebih nyaman ya, maksudnya kayak tempat belajar juga, tapi bisa sambil fun ya, ada ya sambil menikmati makanan dan minuman. Itu berarti yang bule-bule itu lihatnya dari Instagram atau nge-DM sama dari komunitas tadi ya. Jadi ya makanya pentingnya berelasi itu dari sekolah sih pertamanya kan saya sekolah, meneruskan sekolah dan dari situ jadi kayak saling word of mouth lah ya, saling ngasih tahu satu sama lain. Aku kebayang teh kalau kayak gini ya, aku teh kebayang seperti halnya Jatisura, Jatiwangi itu tempat edukasi para seniman internasional. Ya siapa tahu kan. Amin. Teteh melakukan itu. Jeff ya? Iya Jeff. Itu kan salah satu yang membuat anjir itu di selatan gitu. Tapi siapa tahu gitu. Orang Jatiwangi.
Di Pak Haji. Jatiwangi asli. Tetangga kayak gitu. Itu Iya, keren. iya, betul. Siapa tahunya suatu saat Teteh bisa menciptakan di selatan Amin. gitu. Seperti Kayak itu. gitu. Karena segmentasinya udah internasional berarti Sugar gitu. Iya. Keren. Teteh, Wios food pabrik dicobi. Mangga cobian. Iya produk Teteh Para namanya teh Bojong. Kenapa namanya balai Bojong? bojongnya. Karena kita kan ini kampungnya namanya Bobojong. Jadi kita mengangkat nama Bobojong itu untuk sebuah produk juga. Dan di sana kita kerjasamanya juga sama masyarakat lokal, masakannya, menu-menu makanannya. Jadi ya yang mau misalkan, Abi tiasa masak, iya mangga sok ayo kita kerjasama gitu. Keren, Iya ngeunah sih aslinya. Jadi teman-teman, kudu ka Bojongnya selain kamu bisa menikmati kopinya atau makanannya, teman-teman juga bisa belajar banyak Teh Para atau timnya gitu tentang apa sih karya dari limbah itu sendiri gitu. Teh kalau ke Bojong kalau belajar itu bayar nggak Teh? Enggak sih. Siapa tahu kan teman-teman yang dari selatan atau di luar selatan bisa gitu, pingin banget ketika sudah nonton itu, anjir ternyata ya di selatan mukieu gitu loh, apalagi Balayanda, Bojong dan sebagainya. Apakah itu bayar atau tidak? Nanti paling kita per season misalkan nanti kayak tanggal 17-an kita bikin ada workshop gitu ya tentang kegiatan daur ulang, nanti kayak registrasi gitu. Kalau berbayarnya ada mungkin ya fee kayak gitu, karena nanti di sana tuh bayar tuh maksudnya udah termasuk makanan, minuman, udah termasuk relasi ya, ketemu teman baru, terus udah dapat produk juga, jadi investasi lah disebutnya ya segitu Teh. Oke. Berarti kalau daftar langsung ke kedai Bojongnya atau ada lewat web atau iya, melalui media sosial. Media sosial, DM, brother, DM, gitu. sugar, saya sugar. Kadang di sugar daddy ada yang Saat. bener dong sugar daddy gitu. Teh, kalau berbicara tentang daur ulang, pesan paling banyak itu berapa ribu sih? Apakah itu memang ada keterbatasannya? Tidak gitu. Kita 20.000 piece juga pernah sebulan. Ada aslina itu untuk wedding atau untuk ulang tahun corporate. Iya, corporate. Ini ya ciri-cirinya spray. Spray lah sebut mereknya. Tinu keresek spray. Buat merchandise enggak buat ininya, instansinya. Kirain teh spray tinu keresek. Nanti ngomong tuh bahasa. Jadi ya karena saya ibu-ibu ya mau mencari spray anti air gitu kan. Tapi itu ngobrol. Siapa tuh jadi ide terbaik gitu. Spray dari keresek. Panas soalnya. Tapi Gusti teman disulap sih, jadi dinginnya teh. Iya, kayak gitu. Oke. Terus teh. Kenapa bisa menampung gitu ya orderan sebanyak itu? Karena kita untuk sampahnya kerjasamanya sama industri lagi. Oh. Tapi Teteh menciptakan bank sampah atau apa, atau kerjasama dengan bank sampah di wilayah-wilayah ini? Kerjasama dengan pengepul, tapi kan itu tidak mencukupi ya si kebutuhannya, makanya kita kerjasamanya sama sampah industri. Jadi misalkan ada pabrik nih, mereka kan menghasilkan limbah ya. Nah kita ngambilin dari pabrik-pabrik besar itu lebih enak, jadi kayak si sampahnya lebih bersih, sudah dipilah juga. Kalau dari bank sampah kan biasanya sudah tercampur dengan bumbu-bumbu batagor, ya. Cilor. Kerar itu, jadi kadang kita beli teh berton-ton itu bau Ya, pas diproduksi, nah ya bau-bau Ciramai. Jadi pas diambil nanti gitu kan kayak bekas bumbu-bumbunya. Oke. Ya, walaupun memang
ya sangat membantu juga ke kita sebenarnya, cuman volumenya memang tidak sebanyak yang sampah industri. Berarti disortir kalau di bank sampah disortir lagi gitu. Ya sekarang pada akhirnya karena ya belajar dari pengalaman, ternyata ya masih ada bumbu-bumbu kehidupan gitu. Oke. Jadi kita jadi pesan sekarang mah. Pesan, oke. Ke bank sampahnya nitip gitu, jangan yang kayak gitu sih, spesifikasi sampahnya yang setidaknya yang 80% lah bisa dipakai gitu. Kalau yang 60% berarti kan low value disebutnya. Itu kita tidak bisa. Biasanya ada mungkin teknik pengolahan lainnya. Berarti identitas Sugar itu awalnya dari keresek aja plastik gitu. Iya, terus sekarang kita jadi multi stream waste disebutnya. Jadi berbagai macam jenis sampah. Sekarang itu udah mulai kita ke sampah kertas tadi, banner, seragam bekas. Jadi misalnya instansi ya bang, misalkan kan mereka sering ganti-ganti seragam atau ganti logo nih, jadi kan seragamnya ganti dong. Nah bingung lah dikemanain nih seragam apa tuh karyawannya, dikekitain terus kita olah lagi jadi produk baru. Berarti produknya itu bentuk-bentuk produknya itu memang dipesan oleh konsumen atau sudah ada gitu bahwa produk saya mah ya ini seperti ini, atau ada yang custom atau gimana, bisa nggak kayak gitu? Iya bisa. Kita kalau misalkan ada katalognya, tapi kalau misalkan konsumen pengen di luar katalog gitu ya, nge-develop produknya sendiri, kita bantu. Cuman kita lihat dulu nih produknya headset gitunya atau bisa nggak sih sebenarnya dikerjain. Kita lihat dulu sih jenis produknya nanti mau kayak gimana yang mereka bikin. Keren. Kayaknya teteh mah sok jadi narasumber. Soalnya ahli Pak Haji lah. Iya nonton. Capetan aslinya. Sering ikut kompetisi Kang. Itu juga salah satu itu ya pintu rezeki juga maksudnya, karena tadi Abi lihat banyak piagam dan pialanya keren gitu ya, sok sering ikut gitu. Salah satu perempuan tangguh muncul Abi mah ya benar kan jeung selatan deh kagumna teh gitu kan teh saya banyak. Saya selalu mengambil sejarah selatan itu memang diciptakan kuji zaman Belanda, memang diciptakan perbudakan gitu. Diciptakan menjadi SDM buruh gitu. Ya makanya bawa pabrik ya. Nah, teteh mah muncul teh lain gitu. Nah, ini teh salah satu inovasi paradigmanya, mencegah inovasi paradigma di mana ternyata orang selatan teh tekitu ternyata punya daya imajinasi inovasi yang lebih keren dibandingkan dengan apa yang dikatakan atau dipersepsikan orang-orang yang menganggap sepi tadi kepada orang selatan. Salah satunya si Sugar ini. Sugar bisa menciptakan seperti ini di bahan plastik loh, keresek. Kudu nama keresek tahu aku zaman aya aku masyarakatnya dibuang gitu. Keresek nah ku si teteh mah diciptakeun ieu gitu. Ini menjadi daya nilai lebih dan menarik gitu. Bahkan si teteh bisa secara tidak sadar kita terbantu secara ekologis dengan adanya Sugar ini gitu. Apalagi ya tadi menampung sampah-sampah yang bisa didaur ulang dan menjadi nilai tinggi gitu. Nah teh, naonnya mungkin ini saya tuh pengen ngobrol panjangnya, cuman karena keterbatasan waktunya teh, pesan apa sih buat teman-teman generasi muda hari ini berpikir seperti hanya apa yang pikirkan teteh? Pesan ya. Pesan-pesan terus seperti apa sih sehingga teteh tuh bisa menciptakan ini dan menstimulus teman-teman yang menonton supaya si teteh gak bisa, nah orang tuh bisa gitu. Padahal sama jalmi Mam Sanggu, Mam Ciramba ini sebagai seblak dari sebagainya. Teh, silakan teh. Pesan-pesannya
ya itu aja ya, lihat dulu permasalahan tadi ya, permasalahan yang ada di sekitar dulu, terus apa yang kita bisa bikin dulu lah, yang hal terdekat gitu yang kita lihat. Misalkan ada masalah sekecil apapun yang kita bisa selesaikan, kerjain aja, hajar gitu. Dan yang paling penting adalah konsisten. Konsisten dari kita kan 2016 ya Kang, berarti udah 10 tahun. 10 tahun ya. Iya. Satu dekade. Jadi ya kuncinya di konsisten. Kadang terus juga kalau misalkan masalah produk yang kayak gini ya, ini kan sustainable jadi disebutnya. Kadang bisnisnya malah nggak sustain. Jadi kadang bisnisnya yang sustainable tapi bisnisnya udah mati duluan. Kadang bertahannya cuma 2 tahun, 3 tahun. Nah kita alhamdulillah gitu ya, 10 tahun ya adalah kuncinya tadi di konsisten. Jadi mungkin pesan-pesannya adalah ketika kita lihat sebuah masalah ya kita coba cari jalan keluar dari masalah itu, kita lihat jadi peluang gitu ya, dan setelah kita menciptakan peluang tadi, konsisten lah gitu untuk ngerjain itu sih segala yang paling sesuatunya pentingnya. Segala sesuatunya. Itu baru dah. Gitu mungkin. Ada lagi nggak? Kan ada lagi ya, mungkin mungkin Teddy Lama udah ada privilege ya dari Bapak gitu kan ya. Tapi kalau misalkan kitanya nggak ada kemauan, kitanya nggak ada mau konsisten, itu juga percuma ya, nggak ada. Makanya saya ngelihat dari saya udah ada resource nih, mungkin ayah saya seperti ini, tapi kan nggak semuanya bisa ketampung ya di Tektona. Jadi saya ngelihat orang-orang yang kan, kalau mungkin orang selatan mah ya kan cita-citanya keluar sekolah mungkin masuk pabrik ya, gitu ya, bener asli gitu tah. Panginten kan tersadayana katampi ka pentai, janten ya nyarilah mungkin Tektona pangintennya. Memang kan Tektona juga nggak semuanya keserap, jadi makanya saya coba nyari apa nih yang bisa dimanfaatkan gitu, bisa menjadi salah satu jalan rezeki juga untuk orang-orang yang gak keterima tadi ya. Dari situ. Jadi ketika ngelihat mungkin udah enak lah hidupnya, udah enak lah gini. Padahal kan kalau kitanya nggak mau, kalau kitanya nggak bergerak juga kan percuma. Betul. Jadi intinya mah tadi ngelihat dulu masalah apa, resource yang kita ada apa, coba jalanin terus konsisten. Jadi intinya lihat masalah, riset, konsisten, maka hasilnya seperti Sugars. Gitu, Kak. Oke teman-teman, podcast Rumah Komunitas Marag hari ini, episode 1 hari ini dicukupkan sekian. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa, kalau memang teman-teman berminat untuk belajar banyak di Sugar, bisa lewat ini, nanti ayah tertera dia, bisa lewat kedainya, keren, mecret deh. Dan sampai jumpa kembali di podcast Marag selanjutnya. Rumah Komunitas Merdeka diri di Rumah Komunitas. Bye. Yo, gagal berkali-kali bukan berarti kalah. Hantaman badai hidup justru menempa baja di dalam dada. Jatuh tersungkur ke bumi bukan alasan untuk menyerah. Sisa tenaga dikumpulkan demi bangkit berjaya. Setiap luka dan air mata adalah bahan bakar tersembunyi untuk melompat lebih tinggi dari nestapa. Mental baja tertempa di ruang gelap, siap merobek batas dan menghancurkan segala duka. Tundukkan kepala bukan berarti kalah dengan kondisi, tapi strategi untuk menjadi diri yang lebih baik. Bukan jadi munafik, tetap tegak berusaha dan bersyukur sebab Sang Pencipta menyukai orang yang gigih. Tundukkan rasa sombong, hadapi ujian lebih dengan strategi cerdas dan mental baja. Bukan menyerah pada takdir, tetap tegak berusaha dan bersyukur sebab Sang Pencipta mencintai hambanya.